Bagaikan rahasia yang tiada terpecahkan, sering ku mencoba memahami pikiranmu. Namun satu hal yang ku tahu di hatiku, Kau Tuhan rencanakan terbaik bagiku. Bagaikan rahasia yang tiada terpecahkan, sering ku mencoba memahami pikiranmu. Namun satu hal yang ku tahu di hatiku, Kau Tuhan rencanakan terbaik bagiku. Shalom, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kami Tuhan, untuk anugerah-anugerah-Mu yang setiap hari baru Tuhan. Kalau sekarang kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan, biar apa yang kami lakukan berkenan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, dan ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Terima kasih buat anugerah demi anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mau senantiasa dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu Bapa untuk menjalani hidup ini. Tuhan sertai kami, mampukan kami untuk menjalani hari-hari ini supaya kami terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, sucikan kuduskan hati, hidup, perkataan dan semua hidup kami. Biarlah kami boleh mendapatkan perkenanan-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan Tuhan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik dan luar biasa hari ini. Selamat hari Minggu dan mari kita sama-sama mau membuka dan belajar tentang firman Tuhan.
Ya, hari ini firman Tuhan saya kasih tema tentang membangun kembali ya rumah Tuhan, ya bukan dengan kuat dan gagah kita tetapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudusnya. Saudara, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Hagai pasal yang kedua, ya. Kita mulai dulu dengan kitab Hagai pasal yang kedua. Ayat yang ke-21 mulai, ya. Judul perikopnya adalah janji kepada Serubabel, ya. Hagai 2 ayat 21. Di sana dikatakan begini, katakanlah kepada Serubabel bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang tentaranya. 23. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Serubabel bin Seltil, hambaku. Demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai, sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan. Saudara, kitab Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-21 mulai ini, janji kepada Serubabel. Ya, siapa Serubabel ini, saudara? Serubabel itu adalah putra Seltiel, ya, yaitu cucu Raja Yoyakin, ya, dari kerajaan Yehuda. Dia adalah seorang gubernur provinsi Yudea di bawah kekuasaan kerajaan Persia. Ya, itu ada di Hagai 1 kalau saudara pengen lihat. Serubabel adalah orang yang memimpin rombongan pertama orang-orang Yahudi yang kembali, ya, dari pembuangan ke Babel, ya, yang berjumlah 42.360 orang saat itu dibawa kembali. Jadi Serubabel ini dia adalah cucu dari Raja Yoyakin, ya, yang membawa bangsa Israel kembali dari pembuangan, ya. Lalu saudara, ya, Serubabel itu ketika mereka balik dari pembuangan, ya, Tuhan Allah pengen membangun kembali bait Tuhan, rumah Tuhan yang sudah menjadi reruntuhan, ya, di Yerusalem. Lalu Hagai pasal yang kedua ayat 21 ini, di situ dikatakan janji Tuhan datang, Tuhan memilih, ya, Serubabel ini untuk membangun kembali rumah Tuhan, saudara, ya. Makanya Hagai 2 ayat 21 di sana dikatakan begini, katakanlah kepada Serubabel, ini adalah firman yang datang kepada Hagai dan harus disampaikan kepada Serubabel ini. Waktu itu dia menjabat sebagai bupati Yehuda. Karena itu saya berdoa, setiap pejabat-pejabat yang ada di negeri ini, setiap anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini, Tuhan mau pakai hidupmu. Baik engkau sebagai bupati, gubernur, camat, lurah, RT, atau dimanapun engkau berada di daerah, di tempat engkau bertugas, Tuhan mau memakai engkau untuk menjadi alatnya, untuk membangun bait-bait Tuhan di sana, ya. Nanti kita akan belajar apa itu bait Tuhan, ya. Katakanlah kepada Serubabel bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Ya, wow, saudara, firman Tuhan datang kepada Hagai. Dia disuruh untuk menyampaikan kepada Serubabel, ya, bupati, ya, di saat itu, untuk menyampaikan bahwa akan ada goncangan yang besar, akan ada kegoncangan yang datang. Ini Tuhan yang berkata, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, saudara, ya. Ayat 22, dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya, kuda dan pengendaranya akan mati rebah. Saudara, bukankah keadaan ini juga sepertinya kita lihat hari-hari ini? Ya, Tuhan sedang menggoncangkan dengan adanya virus, dengan adanya pandemi ini, rasanya bahkan kerajaan-kerajaan, kekuatan bangsa-bangsa, ya, presiden-presiden pun bingung mengatasi bagaimana, saudara, untuk mengatasi virus ini. Kita percaya semua Tuhan izinkan, entah apapun di balik semua ini, tapi segala yang terjadi itu seizin Tuhan. Ya, Tuhan berkata kepada Hagai, sampaikan kepada Serubabel, aku akan menggoncangkan
digoncangkan, ya. Langit dan bumi ya akan digoncang, saudara. Tuhan yang akan menunggang balikan tahta raja-raja. Ya, Dia yang akan memunahkan kekuasaan setiap kerajaan. Ya, bukankah hari-hari ini kita melihat semua negara-negara bahkan adik kuasa tumbang dan merasa tidak berdaya. Bagaimana menghadapi kematian, menghadapi sakit penyakit dan juga menghadapi krisis ekonomi yang ada di depan mata. Tapi kita harus mengerti apa maksud Tuhan di balik semua goncangan itu, saudara. Ya, ayat 23 di sana dikatakan, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Serubabel bin Seltil, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai, sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan. Saudara, ya, Tuhan datang memberikan janji ya kepada Serubabel pada zaman itu, ya, bahwa Dia akan memakai Serubabel untuk mendirikan kembali rumah Tuhan. Goncangan akan diizinkan terjadi supaya apa, saudara? Ada kerinduan dari umat Tuhan untuk kembali membangun rumah Tuhan. Saudara, mari kita mulai memperbaiki persepsi kita tentang rumah Tuhan. Apa itu rumah Tuhan? Ya, rumah Tuhan ya bukanlah hanya berbicara secara bangunan yang besar, yang mewah, tetapi hari-hari ini kita melihat dengan keadaan ini orang tidak lagi bisa beribadah di gereja. Maka kita harus menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk membangun kembali rumah Tuhan. Apa itu rumah Tuhan? Berbicara hari-hari ini tentang mesbah. Ya, mesbah Tuhan inginkan di zaman sekarang ini kita membangun mesbah. Ya, di mana di dalam keluarga kita masing-masing. Ya, Tuhan mau saudara dan saya terus bergerak. Mari kita mengerti rencana Tuhan. Kenapa goncangan ini diizinkan terjadi? Kenapa orang sekarang tidak lagi boleh beribadah di gereja? Ya, semua Tuhan izinkan supaya apa? Kita menyadari, saudara, bahwa tanggung jawab untuk membangun rumah Tuhan itu bukan ada di tangan pendeta, bukan ada di tangan gembala, tapi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau berdoa supaya kita menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk kembali membangun mesbah di tengah keluarga dan rumah tangga kita. Ya, mari kita berdoa, Tuhan urapi aku. Tidakkah kita rindu, saudara, menjadi seperti Serubabel? Wow, Tuhan memilih dia. Di sana dikatakan Tuhan berkata kepada Serubabel ayat 23, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku mengambil engkau, hai Serubabel bin Seltil hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai, sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saya juga rindu menjadi cincin materainya Tuhan, di mana saya menjadi orang pilihan Tuhan untuk dipakai Tuhan membangun kembali bait Tuhan yang rubuh. Saudara, mungkin hari-hari ini dalam hidup kita sudah membiarkan lama rumah Tuhan itu terbengkalai. Itu berbicara tentang apa? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana doa-doa kita, bagaimana bangunan doa, bangunan iman kita selama ini kepada Tuhan. Apakah kita masih menjadi orang yang peduli dengan hadirat Tuhan? Apakah kita masih menjadi orang yang terus mencari hadirat Tuhan? Apakah kita terus menjadi orang yang mau berkata, Tuhan, aku rindu ada mesbah dalam keluargaku. Ketika semua digoncang, saudara, maka cuma satu yang Tuhan mau, bangun kembali rumah Tuhan dalam hidupmu. Bangun kembali manusia rohanimu. Mungkin kita sudah lama membiarkan rumah Tuhan di hidup kita tergeletak begitu saja. Mari kita kembali bertobat. Bukankah firman Tuhan berkata, Roma pasal 12, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Bahwa Tuhan itu berdiam dalam hidup kita. Tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Apa itu ibadah yang sejati? Ketika kita mempersembahkan korban yang harum, hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu artinya kita sedang membangun bait Allah itu dalam hidup kita. Tuhan mau, saudara,
Kenapa Tuhan menggoncang? Ya, supaya kita ini bertobat. Goncangan itu diizinkan Tuhan supaya kita semua bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Mari jangan keraskan hatimu. Saudara, kalau hari-hari ini kita melihat semua sudah terjadi, saya tidak akan pernah berhenti mengingatkan saudara supaya tidak tertidur. Jangan kita menganggap, oh sekarang sudah boleh kok, sudah boleh dibuka, semua sudah boleh, kita sudah boleh kerja, semuanya sudah boleh ke mall. Ingat saudara, semua goncangan yang terjadi itu tidak secara kebetulan. Ada maksud Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada Hagai, dia berkata, katakan kepada Serubabel, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Aku akan menunggang balikan semua kerajaan-kerajaan. Aku akan menunggang balikan kekuasaan bangsa-bangsa. Supaya apa? Ada rencana Tuhan. Ya, Tuhan mau bait Tuhan, rumah Tuhan itu dibangun kembali. Mari kita menyadari saudara, ya, bahwa gereja yang sesungguhnya itu adalah kita, saudara dan saya. Dimanapun engkau di rumah pun bisa kembali membangun bait itu. Mari bangun kembali hubungan pribadimu dengan Tuhan. Adakan mesbah di dalam keluarga demi keluarga. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan lain bagi kita hari-hari ini selain berada di dalam bait, di dalam rumahnya Tuhan. Saya bersyukur saudara, lewat mesbah doa saya mendengarkan banyak kesaksian orang-orang yang tadinya sudah hampir bercerai. Ya, ada yang bilang, Bu, sebelum mendengar mesbah doa kami dulu, Bu, ya suami saya bekerja jarang pulang, saya juga bekerja jarang pulang, anak-anak pun begitu. Kami tidak pernah peduli dengan yang namanya mesbah. Kami tidak pernah peduli dengan yang namanya kami mengejar manusia rohani. Tapi dengan adanya virus ini adalah sebuah goncangan besar. Tapi kami bersyukur, kenapa? Sejak virus ini kami rutin mengikuti mesbah doa. Setiap malam akhirnya rumah tangga kami dipulihkan. Dulu saya dan suami bicara apa perlunya saja. Tidak ada komunikasi, tapi sejak kami ikuti mesbah doa, mulai terbangun komunikasi dalam rumah tangga. Kami setiap malam berdoa bersama. Kami bergandengan tangan bersama. Kami berlutut bersama dengan anak-anak. Wow, dan itu adalah sesuatu yang indah. Saya bilang yes. Itu artinya Tuhan memilih ibu dan bapak untuk menjadi orang pilihannya membangun kembali rumah Tuhan itu. Mari kita menyadari saudara. Mari kita tinggalkan asas-asas kekristenan dari yang dulu kita tidak mengerti. Ya, kita bangun. Ya, ini adalah Tuhan izinkan semua ini supaya kita kembali kepada doktrin firman Tuhan. Kita tahu bahwa rumah Tuhan itu adalah hidup kita. Bangun kembali. Mungkin hari-hari ini engkau sudah hidup di dalam dosa. Engkau sudah melakukan banyak hal yang tidak berkenan. Tapi ketika kita melihat semua goncangan ini, kita mau kembali bertobat dan berkata, Tuhan, aku mau kembali membangun bait-Mu di dalam hidupku, di dalam tubuhku ini. Ya, ketika Serubabel dipilih oleh Tuhan, ya, dia pada waktu itu saudara mungkin mengalami satu hal yang dia merasa tidak mampu. Ya, karena dia merasa, aduh, kenapa saya yang harus dipilih untuk membangun rumah Allah ini. Tapi saudara, janji yang diberikan pada Serubabel pada zaman itu juga hari ini diberikan kepada kita semua saudara. Tuhan mau di sepanjang zaman ini, ya, selalu ada panggilan Tuhan atas hidup kita. Tuhan mau kita secara spesifik tahu apa panggilan itu. Dan saya percaya panggilan yang paling universal bagi semua orang Kristen adalah mari bangun kehidupan rohanimu. Mari bangun rumah Tuhan dalam hidupmu. Mari bangun hadirat Tuhan dalam hidupmu. Mari bangun mesbah di tengah keluargamu. Tempatkan Tuhan menjadi nomor satu. Saudara, saya itu ya dulu pernah lihat saudara ya, kalau di TV itu ada film India ya saudara. Saudara lihat orang India itu saudara, di dalam rumah mereka itu ada kayak tempat sembahyangan ya. Jadi mereka itu saudara setiap kali mau bangun pagi ya, baru bangun pagi langsung ke tempat sembahyangan itu menyembah di situ. Ya, nanti jam berapa dia balik lagi ke situ, mau pergi kerja dia berdoa lagi ke situ. Apa satu yang saya waktu menyaksikan tuh saya dalam hati berpikir gini, ya bagus juga ya, maksudnya mereka ya bisa menempatkan itu kan artinya mereka menaruh mesbah di dalam rumah ya. Nah, apalagi kita sebagai anak Tuhan orang Kristen ya,
Banyak orang hari-hari ini yang melupakan Tuhan. Dia bangun pagi, dia pergi, dia tidak pernah mengucap syukur, dia nggak pernah ingat Tuhan. Apa yang dimaksud dengan membangun mesbah di sini? Saudara, bangun pagi bersyukurlah kepada Tuhan, Engkau baik. Ya, kita mau tidur malam, kita berdoa. Kita pulang dari mana, kita datang kepada Tuhan. Ajak anak-anakmu untuk bersehati, berdoa di dalam keluarga, dalam rumahmu. Itu yang dimaksud dengan kita membangun mesbah, saudara ya. Lalu saudara, ya, kita melihat saudara, di mana Tuhan mau kita ini membangun mesbah, membangun mendapat panggilan Tuhan dalam hidup kita, di tempat kita bekerja, dimanapun saudara berada. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk membangun bait Allah itu, untuk membangun rumah Tuhan itu. Artinya apa? Menjadi orang-orang menjadi duta Kristus, untuk terus ya membawa visi dimanapun kita berada. Ada mesbah di sana, ya ada orang-orang yang mencari Tuhan di sana, ada orang-orang yang terus membawa orang lain itu datang kepada Tuhan. Saudara, ya saya percaya ketika kita ini mau menanggapi semua yang Tuhan mau, maka Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan. Coba kita lihat saudara, pada waktu itu ya, Zerubabel merasa dia tidak mampu, dia tidak bisa, dia merasa aduh ya kenapa saya gitu ya, dia merasa dia kayaknya ya dengan kekuatannya dia nggak bisa. Mungkin juga hari-hari ini kita juga merasa begitu. Aduh Bu, saya ini kan bukan pendeta, mau memulai doa dalam rumah itu gimana ya, saya ini kan bukan pelayan Tuhan di gereja. Ya saudara, sekali lagi saya mau bilang, orang yang dipilih Tuhan itu bukan berarti orang yang ada di gereja saja. Saudara pun ketika engkau berkata aku mau Tuhan, jadilah imam nomor 1 di dalam keluargamu. Ya, ketika Zerubabel merasa tidak mampu, lalu saudara, ayat dalam kitab Sakaria, ya setelah Hagai itu ada Sakaria saudara. Di sana ya Tuhan meneguhkan kembali Zerubabel itu lewat Nabi Sakaria. Ya, di sana dikatakan Sakaria 4 ayat yang ke-6. Ya, firman Tuhan datang dengan penglihatan ya kepada Nabi Sakaria untuk diberitahukan kepada Zerubabel. Ya, di dalam Sakaria 4 ayat yang ke-6 firman Tuhan berbicara begini. Maka berbicaralah ia, katanya inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, dengan apa kita bisa membangun kembali reruntuhan rumah Tuhan dalam hidup kita? Dengan apa kita bisa kembali membangun bait Allah, rumah Tuhan dalam hidup kita? Firman Tuhan ini berkata, bukan dengan keperkasaan, bukan juga dengan kekuatanmu, tetapi dengan rohku, kata firman Tuhan semesta alam. Kita semua harus percaya Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya bagi saudara dan saya. Itu roh kekuatan, roh yang membangkitkan, roh yang sudah dijanjikan sebagai meterai dalam hidup kita. Mari terus bangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus dan katakan, Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Kami rindu membangun kembali rumah Tuhan itu. Kami rindu membangun kembali hadirat Tuhan dalam hidup rumah tangga kami. Biar kita terus mau berkata, Tuhan, secara manusia aku tidak mampu mungkin keluar dari dosa-dosaku, sehingga selama ini rumah Tuhan dalam hidupku menjadi reruntuhan akibat aku jatuh dalam dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, amarah, kepahitan, dendam, ya bahkan rokok, minuman keras, perjudian, homoseksual, lesbian. Ketika engkau berkata datang di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan, aku tidak mampu, tapi aku percaya Roh Kudus-Mu Engkau berikan untuk memampukan hidupku. Percayalah saudara, Dia Tuhan yang akan sanggup melepaskan kita. Ketika engkau punya kerinduan untuk berkata, aku mau dipakai Tuhan. Saya mendengarkan banyak kesaksian dari orang-orang saudara yang hidupnya tadinya sudah hancur. Ya bahkan ada orang-orang yang stres, depresi, tidak bisa tidur karena mereka dikuasai oleh ketakutan dan ikatan dosa. Tapi ketika mereka membangun kembali rumah Tuhan lewat mesbah doa setiap malam, mereka mengalami pemulihan. Kita semua bukanlah orang yang mampu. Kita semua adalah orang yang tidak mampu. Saya juga orang yang tidak mampu. Kenapa? Saudara dan saya sama. Kita adalah daging yang tidak berdaya. Tapi bagaimana
mana kita menyertakan Roh Kudus dalam hidup kita, kita membuka hati bagi kuasa Roh Kudus, maka sejauh itulah Roh Kudus akan bekerja. Hari-hari ini saya banyak mendapat WA, ibu saya pengen keluar dari dosa, tapi bagaimana caranya? Saya selalu berkata berlutut minta anugerah Tuhan. Hari-hari ini penuhaian terus terjadi. Ada begitu banyak orang yang datang dan berkata kami mau bertobat, Bu, saya mau bertobat, Ibu, saya mau bertobat. Itu yang Tuhan inginkan. Karena dasar dari yang pertama kali untuk kita bisa kembali membangun rumah Tuhan dalam hidup kita adalah engkau menyerahkan hidupmu untuk bertobat. Selama orang mau bertobat, Tuhan pasti mengampuni. Saudara, jangan mau tertuduh dengan dosa masa lalu. Tinggalkan semua yang di belakang. Seperti Zerubabel yang merasa dia tidak mampu. Tetapi firman Tuhan datang lewat Zakaria menguatkan berkata, katakan kepada Zerubabel, bukan dengan kuat gagahnya, ya, tetapi hanya oleh karena Rohku, kata Tuhan. Apa yang tidak sanggup kita lakukan bersama dengan Roh Kudus? Dia roh yang perkasa, dia roh yang luar biasa yang memberikan kita kekuatan. Saudara, saya percaya ketika kita semua mau berkata ini hidupku Tuhan, kami mau dipakai oleh Tuhan, kami mau dimampukan oleh Tuhan, maka kita akan melihat bahwa kita bisa berkata, Tuhan, kemampuan kami adalah pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami. Mari datang berserah kepada Tuhan. Saudara, ketika kita mau berserah, saya percaya Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan. Ya, hari ini kita akan mempersiapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ya, saudara, biarlah pakai waktu ini untuk kita mau datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya mau hidup saya dikuduskan hari ini. Ya, saya percaya perjamuan kudus-Mu itu membawa kelepasan, kemenangan, membawa sukacita, bahkan membawa kemerdekaan. Semua ikatan-ikatan dosa saudara akui di hadapan Tuhan. Kita mau belajar menghormati perjamuan kudus. Kenapa? Perjamuan kudus ini adalah salah satu hal yang sakral. Karena firman Tuhan berkata kalau engkau bermain-main dengan darah perjanjian, ya makanya banyak yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal, ya karena bermain-main. Tapi kita mau saudara menghargai perjamuan kudus ini ya sebagai darah Kristus yang menyucikan kita, yang menguduskan kita, yang memampukan kita. Kita akan siapkan anggur dan roti. Saya akan berikan saudara waktu beberapa saat ya untuk saudara bisa mempersiapkan diri dan yang terutama mempersiapkan hati supaya kita minta ampun semua kesalahan, pelanggaran, bahkan apapun mungkin yang kita lakukan seminggu ini saudara. Biar kita mau minta ampun, Tuhan sucikan dan kuduskan dan kita tidak lagi jatuh di dalam hal yang sama, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Ya, saya berikan saudara waktu untuk mempersiapkan diri. Iya, mari saudara kita mempersiapkan diri kita datang pada Tuhan. Bapa, sebelum kami melakukan perjamuan kudus, kami datang Tuhan. Kami mengakui setiap pelanggaran dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan hati kami, perbuatan kami. Engkau Tuhan yang Maha Tahu, tidak ada satupun yang tersembunyi di mata-Mu. Tuhan, kami berdoa, kuduskan pikiran kami, kuduskan perkataan kami, kuduskan hati kami, kuduskan seluruh perbuatan kami. Tuhan, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini Bapa, supaya tidak menjadi kutuk atas hidup kami, tetapi menjadi berkat bagi hidup kami. Kami percaya Engkau yang sudah mati dan tercurah darah-Mu untuk pengampunan dosa kami. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu hari ini. Mari saudara angkat roti di tangan kita. Mari kita bersyukur buat roti perjanjian baru yang adalah tubuh Kristus. Bagaimana Kristus telah mati bagi saudara dan saya. Tubuhnya tercabik, hancur untuk menanggung dan memberikan kehidupan baru. Bahkan Yesus berkata, barang siapa yang makan roti ini, dia tidak akan lapar tetapi memperoleh hidup yang kekal. Mari angkat roti ini tinggi-tinggi di tangan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kami percaya ini adalah tubuh-Mu Bapa. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Kami bersyukur buat darah perjanjian baru yang tercurah bagi kami. Darah yang menyelamatkan hidup kami. Darah yang menyucikan dosa kami. Darah yang mematahkan setiap kutuk atas hidup kami. Lewat darah ini kami tahu kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk apapun tidak akan mengenai kehidupan kami. Karena darah-Mu yang kudus Tuhan. Darah Yesus yang berkuasa. Ini yang kami percayai. Mari angkat tinggi saudara. Bukankah cawan pengucapan syukur yang ada di tangan kita adalah darah Kristus? Amin. Kami percaya ini adalah darah dalam nama Yesus. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur buat darah dan tubuh-Mu Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Terima kasih Bapa. Darah-Mu yang menyucikan kami. Darah-Mu yang membebaskan kami. Darah-Mu yang menguduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Bahkan kami juga berdiri mewakili keluarga kami yang belum bertobat. Kami percaya darah-Mu tercurah bagi keluarga kami yang belum bertobat. Bagi suami, anak-anak kami. Tuhan, dengan iman kami taruh percaya bahwa darah-Mu tercurah buat mereka. Kami tahu darah-Mu juga tercurah bagi orang-orang yang ada di luar sana Tuhan. Kami berdoa biar keselamatan-Mu terjadi Bapa. Lawat Tuhan. Kami tahu dan percaya darah-Mu juga yang memampukan kami untuk hidup dalam hidup yang baru. Sehingga Roh Kudus tercurah dan memampukan kami membangun kembali bait Tuhan yang rusak dalam hidup kami. Yang lama terbengkalai, kami mau kembali sungguh-sungguh mencari Engkau, membangun kembali Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Kami tahu kami ada di hari-hari yang terakhir, mampukan setiap kami Bapa. Bahkan hari ini Tuhan kami lepaskan Tuhan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Kami percaya lawatan-Mu terjadi buat bangsa kami. Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada kematian massal, tapi yang ada pertobatan massal. Berkati Presiden Jokowi Tuhan dan wakilnya untuk terus membawa bangsa ini dalam takut akan Tuhan. Bahkan apa yang mereka lakukan sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Bahkan setiap kami hari ini percaya semua pergumulan masalah kami Tuhanlah yang lebih tahu. Bagian kami mengejar perkenanan Tuhan sampai Engkau menemukan kami berkenan. Dan ketika kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan dalam hidup kami. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara, untuk kita
menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati semua yang kau lakukan dengan tanganmu. Tuhan buat itu berhasil dan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kau turut bekerja segala hal bagi kebaikanku. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah bersemangat dan bersuka cita, karena kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang setia berseru kepada Tuhan. Shalom dan happy Sunday.